Mari kita mulai dengan sebuah cerita yang mungkin adalah cerita kamu sendiri. Sebut saja manusia. Ia bangun di pagi hari menusap kopi, lalu berangkat bekerja. Dari luar, ia tampak sukses. Rumahnya rapi, kendaraannya mewah, fotonya di media sosial penuh tawa. Namun, saat malam tiba, ketika lampu kamar dimatikan dan bising dunia mereda, ia menatap langit-langit kamar dengan dada yang sesak. Ada lubang di sana, sebuah lubang hitam di tengah batinnya yang tak bisa ditutup dengan tumpukan uang, tak bisa dihibur dengan pujian orang, bahkan tak bisa disembuhkan dengan liburan paling mahal sekalipun. Ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Ia bertanya, siapa aku sebenarnya? Kenapa aku terus merasa lapar, padahal perutku kenyang? Kenapa aku merasa sepi di tengah keramaian? Inilah tragedi manusia modern. Kita sibuk membangun istana di luar, namun membiarkan rumah di dalam hancur berantakan. Kita mengenal teknologi, tapi kita buta tentang jiwa kita sendiri. Sahabatku, rasa hampa yang kita rasakan itu bukanlah kutukan. Itu adalah alarm ilahi. Itu adalah cara Tuhan memanggil ruh kita agar berhenti mencari air di padang pasir Fata Morgana. Malam ini, kita tidak akan membahas cara mencari kekayaan dunia. Kita akan melakukan perjalanan paling jauh yang pernah ditempuh manusia. Perjalanan masuk ke dalam diri sendiri, menelusuri 7 labirin nafsu untuk menemukan jalan pulang keharibaannya. Level pertama, amarah. Penjara tanpa jeruji. Labirin pertama adalah yang paling gelap. Nafsu amarah. Seperti halnya seekor binatang buas yang kelaparan. Ia tidak peduli aturan. Ia tidak kenal rasa malu. Begitulah jiwa di level ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53. Inna nafsala amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Di sini manusia adalah budak dari emosinya. Ia marah ketika egonya tersenggol sedikit saja. Ia merasa bangga saat berhasil menjatuhkan orang lain. Hatinya membatu. Imam Al-Ghazali menggambarkan level ini seperti cermin yang terkubur dalam tanah. Gelap, kotor, dan tak lagi mampu memantulkan cahaya. Mungkin kita pernah mengenal seseorang yang hidupnya hanya untuk memuaskan dendam dan keserakahan. Ia merasa hebat saat berkuasa, namun hatinya penuh racun. Inilah penjara tanpa jeruji. Orang di level ini mengira mereka bebas melakukan apa saja, padahal mereka adalah tawanan yang paling malat. Tawanan dari keinginan rendah mereka sendiri. Level kedua, nafsu, lawamah. Badai di dalam dada. Lalu, keajaiban terjadi. Tuhan meniupkan sedikit kerinduan. Tiba-tiba, kamu merasa muak dengan kemaksiatanmu. Kamu mulai menangis setelah melakukan dosa. Selamat datang di nafsu lawamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai jiwa ini, hingga Dia bersumpah demi jiwa ini. Wala uksimu binafsil lawamah. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2. Ini adalah fase yang paling melelahkan. Kamu merasa seperti berada di tengah peperangan batin yang tak henti. Pagi hari kamu ingin menjadi suci, malam hari kamu jatuh kembali ke lubang yang sama. Kamu mencela diri sendiri. Kenapa aku begini lagi? Kenapa aku begitu lemah? Tahukah sahabat, rasa sakit saat kamu menyesali dosa adalah tanda bahwa iman di hatimu belum mati. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam Al-Hikam, kadangkala Allah membukakan pintu ketaatan untukmu, namun tidak membukakan pintu penerimaan. Dan kadangkala Allah menetapkan dosa bagimu, namun dosa itu menjadi jalan untukmu menuju ketaatan yang sejati. Jangan menyerah pada rasa bersalah. Penyesalanmu adalah kekasih Allah. Level ketiga, nafsu mulhimah. Matahari yang terbit. Jika kamu terus bertahan dalam doa dan air mata, perlahan badai itu mereda. Kamu memasuki nafsu mulhimah. Sesuai namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai memberikan ilham, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran Surah Asy-Syams ayat ke-8. Di level ini, kamu mulai merasakan kelezatan dalam sujud. Kamu mulai mencintai keheningan, mulai melihat manusia dengan kasih sayang, bukan lagi dengan penilaian. Namun, disinilah godaan yang paling halus muncul, yakni ujub,
atau bangga diri. Setan tidak lagi membujukmu dengan khamar atau zina, tapi ia membujukmu dengan pikiran. Lihatlah dirimu, kau sudah lebih saleh dari tetanggamu. Kau sudah rajin tahajud, sementara mereka tidur lelap. Hati-hati sahabat, kehancuran di level ini lebih pedih karena ia berkedok kesalehan. Obatnya, tetaplah merasa fakir di hadapan Allah. Level 4, nafsu mutmainnah, dermaga kedamaian. Sahabat, setelah kita melewati badai di level lawamah dan keraguan di level mulhimah, kita akhirnya menginjakan kaki di sebuah dermaga yang sangat tenang. Nafsu mutmainnah. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang meski hartanya habis, meski tubuhnya sakit, namun tatapan matanya tetap jernih dan senyumnya tidak hilang? Itulah jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dengan getaran cinta yang paling dalam. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang telah menemukan kepastian. Quran Surah Al-Fajr ayat 27. Di level ini, keraguan telah mati. Keraguan dan was-was telah terbakar oleh cahaya keyakinan. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujiku? Karena kamu sudah melihat hikmah sebelum ujian itu selesai. Ibadah di tingkat ini bukan lagi sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan sebuah pertemuan kasih sayang antara kekasih dan Yang Maha Pengasih. Mutmainnah adalah kondisi di mana hati telah mencicipi surga sebelum kaki melangkah ke sana. Dunia di mata kita hanyalah sebuah pelataran kecil. Kita berada di dunia, namun batin kita sudah berteduh di bawah naungan Arsy. Level kelima, Rodiah, sang pencinta yang tak berharap. Setelah ketenangan itu menetap, jiwa akan naik ke makam yang lebih halus, yakni nafsu rodiah. Inilah level di mana sang hamba mencapai puncak keridaan. Rodiah bukan sekadar sabar. Sabar adalah menahan perihnya luka agar tidak mengeluh. Namun, Rodiah adalah mencintai luka itu sendiri. Karena kamu tahu bahwa luka itu datang dari tangan yang maha indah. Seorang sufi pernah ditanya, bagaimana keadaanmu pagi ini? Beliau menjawab, aku berada di pagi hari di mana aku tidak memiliki keinginan apapun, kecuali apa yang Allah inginkan untukku. Di level ini, aku sudah tidak ada. Kamu tidak lagi meminta dunia, bahkan mungkin malu meminta surga. Karena bagi kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup. Kamu ridha pada kemiskinan, sebagaimana kamu ridha pada kekayaan. Kamu ridha pada cacian orang sebagaimana ridha pada pujian. Karena di telingamu hanya ada satu suara, yakni suara takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu baik. Inilah kemerdekaan yang paling sejati, ketika tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa membuatmu kecewa, karena kamu tidak menaruh harapan pada siapapun selain Dia. Tingkatan yang keenam, Mardiyah. Inilah senyum Sang Khalik. Lalu, sampailah kita pada rahasia yang paling indah. Nafsu Mardiyah. Jika pada level Rodiah kamu yang ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di level Mardiyah, Allah yang menyatakan ridha kepadamu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8. Bayangkan sebuah hubungan di mana Sang Pencipta semesta alam memandang kita dengan penuh cinta dan berfirman, wahai hambaku, lakukanlah apa yang kau mau, karena aku telah ridho kepadamu. Di level ini, keajaiban-keajaiban sering terjadi bukan karena sang hamba memintanya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyenangkan hati kekasihnya. Lisan kita menjadi lisan yang terjaga. Mata kita menjadi mata yang hanya melihat kebesarannya. Di tingkat Mardiyah, kita adalah wasilah atau perantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi alam semesta. Kehadiran kita di suatu tempat mampu memadamkan kemarahan. Doa kita mampu menembus 7 lapis langit. Kita telah menjadi cermin yang sangat bening, sehingga siapapun yang melihat, mereka akan teringat kepada Allah. Inilah puncak dari kerinduan yang berbalas. Level ke-7, Kamilah, penyatuan dalam kesempurnaan. Inilah akhir dari segala pendakian, makam para nabi, rasul, dan insan-insan pilihan. Nafsu Kamilah, jiwa yang sempurna.
Ini adalah wilayah yang sulit digambarkan dengan kata-kata manusia. Di sini, sang hamba telah fana sepenuhnya dari dirinya sendiri dan kekal bersama Tuhannya atau bakobilah. Nafsu kamilah adalah manifestasi dari cahaya atau Nur Muhammad. Seorang pemilik nafsu kamilah menjalani hidup seperti manusia biasa. Ia makan, ia berdagang, ia berkeluarga, namun hatinya tidak pernah sedetik pun lepas dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah insan kamil, manusia paripurna yang menyatukan antara bumi dan langit. Ia tidak lagi terpengaruh oleh dualitas dunia, hidup atau mati, ada atau tiada. Semuanya sama di bawah keagungan Allah. Mereka adalah mercusuar bagi kemanusiaan. Dari merekalah ilmu-ilmu tasawuf ini mengalir. Dari merekalah kita belajar bahwa puncak tertinggi dari ilmu adalah akhlak. Dan puncak tertinggi dari akhlak adalah kasih sayang kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sahabatku, kita mungkin merasa mustahil mencapai titik ini. Namun, tujuan kita bukan untuk menjadi sempurna, melainkan untuk mati dalam keadaan terus berusaha menuju kesempurnaan. Sang Kekasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melihat di anak tangga keberapa kita berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke arah mana wajah batin kita menghadap. Sahabatku, jangan biarkan jiwa kita mati kelaparan di tengah kemewahan jasad. Mulailah mendaki. Satu langkah kecil menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas dengan 1000 langkah rahmatnya kepada kita. Jadilah jiwa yang tenang, jadilah jiwa yang ridah, agar kelak saat malaikat maut datang menjemput, ia tidak datang sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai sahabat yang membukakan pintu untuk bertemu dengan Sang Kekasih abadi. Mari kita pulang ke rumah cahaya. Selamat menemukan dirimu yang sesungguhnya.